Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Nurhikmah. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pai susu, yaitu produk saya sendiri, produk pai susu macam rasa. Berikut ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat pai susu. Yang pertama ada vanili, kemudian ada margarin, ada tepung maizena, ada susu kental manis, ada gula halus, dan yang penting ada tepung terigu, kemudian ada rimbeng-beng untuk perasa coklat, dan ada butir telur. Jadi di sini ada cara membuatnya. Yang pertama yaitu tepung terigu sekitar 200 gram. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru untuk hasil yang lebih renyah ya. Kemudian ada gula halus. Untuk gula halus sesuai selera ya tingkat kemanisannya. Jadi saya ini menggunakan sekitar 4 sendok gula halus. Kemudian kita aduk. Kemudian kita masukkan margarin sekitar 8 sendok ya. Tapi jika dirasa kurang kalis, nanti bisa ditambahkan lagi margarinnya. Untuk itu kondisional. Tapi di sini saya menggunakan sekitar 8 sendok dengan tepung terigu 200 gram. Setelah margarin selesai, kita akan tambahkan 1 butir kuning telur. Kuningnya saja ya, tidak menggunakan putih telur, tapi hanya menggunakan kuning telur. Setelah itu kita sedikit ratakan untuk mencampur, kemudian kita tambahkan air sedikit saja. Seharusnya menggunakan air es batu ya, agar tepungnya lebih renyah. Untuk air bisa tambahkan 3 sendok atau 4 sendok makan, tergantung adonannya, jangan sampai terlalu encer. Nah, kemudian kita aduk menggunakan tangan supaya adonannya bisa lebih kalis. Dengan tangan, adonan yang kita buat akan menjadi lebih kalis. Setelah adonan sedikit kalis, kita bagi dua ya untuk membagi rasanya, untuk menjadikan rasa coklat satu dan rasa original satu. Kemudian tambahkan perasa coklat, bisa menggunakan rimbeng-beng atau apapun, yang penting bisa menjadikan rasa coklat seperti itu. Kemudian ulangi lagi seperti tadi dengan menggunakan tangan supaya adonan menjadi lebih kalis seperti ini. Ini merupakan tekstur akhir dari adonan painya ya. Ini ada yang coklat dan ada yang original atau yang kuning itu. Nah, seperti ini ya tingkat kekalisannya. Nah, ini yang coklat, jadi seperti ini tepungnya. Kemudian sekarang kita akan membuat flannya, yaitu telur dan tepung maizena. Pada telur kita tambahkan sekitar 2 sachet susu kental manis Indomilk atau apapun, 2 sachet saja. Kemudian setelah itu kita akan aduk sebentar. Kita aduk telur dan susunya. Nah, sampai mencampur seperti ini ya. Setelah itu kita tambahkan vanili untuk menghilangkan anyir di telur dan menambah rasa manis atau tidak anyir. Setelah telur, kita tambahkan sekitar 7 sendok makan air ke dalam tepung maizena yang sudah kita takar tadi, sekitar 4 atau 5 sendok ya. Kemudian kita aduk tepung maizena dan airnya. Kemudian nanti setelah teraduk akan kita campurkan, tapi untuk mengaduknya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga. Tapi lebih encer tidak apa-apa. Nah, sekarang kita campurkan tepung maizena ke dalam telurnya.
Nah, kemudian kita aduk telur dan tepung maizenanya sampai benar-benar larut, tidak ada butir-butir dari tepung maizena atau butir-butir dari vanili dan telurnya. Nah, kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Karena kurang encer, kita tambahkan air sekitar 2 sendok lagi untuk mengencerkan ini supaya nanti tidak terlalu kental pada saat masak ya. Sampai benar-benar larut dan tidak ada butir-butir dari kuning telur ataupun dari tepung maizenanya. Nah, sudah ya, ini sudah benar-benar larut. Nanti setelah larut, kita akan bagi ini menjadi 2 bagian. Karena yang satunya akan kita beri perisa coklat menggunakan ring beng-beng tadi ya. Nah, kita bagi 2. Yang satu kita beri ring beng-beng untuk perasa coklatnya. Karena ini macam rasa, jadi tidak hanya rasa original ya. Kita akan membuat rasa coklatnya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar larut si beng-beng tersebut. Kita aduk. Sepertinya coklatnya agak sedikit kurang. Kita bisa tambahkan lagi ya perasa beng-bengnya. Kita tambahkan sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian kita akan aduk lagi untuk menghasilkan coklat yang sangat coklat dan pas untuk digunakan. Sudah tercampur ya. Dan ini adalah bahan-bahannya: plat coklat, original, adonan coklat, dan adonan original. Jadi habis ini kita langsung ke kompor. Nah, ini jadi adonannya kita masukkan. Sebelumnya ininya sudah diolesi margarin terlebih dahulu ya. Sebenarnya cetakannya bisa menggunakan cetakan seperti di gambar berikut untuk menghasilkan pie yang bentuknya lebih menarik ya tentunya. Tapi karena ini dengan menggunakan lat seadanya, jadi saya menggunakan wajan. Bisa juga menggunakan teflon seperti yang pernah saya buat sebelumnya, dan hasilnya akan seperti ini. Ini saya buat beberapa waktu lalu ya. Setelah itu, setelah agak mengering adonan yang tadi, kita tambahkan flaknya. Untuk flaknya kita lihat, kita ratakan ya. Setelah itu kita tutup untuk beberapa saat agar lebih matang. Nah, ini ada beberapa potret pie susu yang pernah saya buat di penjualan sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menjual pie susu dengan kemasan seperti ini. Kemudian ada pie pizza dengan bentuk yang seperti ini. Ini ya pie susu yang sudah saya buat. Seperti ini kurang lebih. Sepertinya sekian video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.